Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan membuat video mengenai ulangan lisan. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad David dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Ariska Selviana, absen 3. Perkenalkan, nama saya Aurelia Karisanur, absen 5. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Pratama dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Karizia dan Aulia, absen 14. Perkenalkan, nama saya Sofia Dwi Bernani dari absen 34. Habis hari ini kita ulangan lisan ya. Secara harfiah, kronologi berarti ilmu tentang. Jawabannya adalah waktu atau ilmu yang mempelajari tentang waktu peristiwa. Nah, Rizka, sekarang giliran kamu, aku akan ambilin pertanyaan untuk kamu. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut geschiedenis yang diambil dari kata geschieden yang artinya jawabannya adalah sesuatu yang telah terjadi. Oke. Selanjutnya, saya akan mengambilkan pertanyaan untuk Aurel. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Kunto Wijoyo tentang sejarah? Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, sejarah itu bukan mitos karena sejarah itu mempelajari peristiwa yang sudah terjadi atau sudah fakta. Di sini saya akan mengambilkan pertanyaan untuk Ilham. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Muhyamin tentang sejarah? Sejarah merupakan pelajaran yang mempelajari tentang peristiwa yang nyata dan dapat dibuktikan. Selanjutnya, saya akan mengambilkan pertanyaan untuk Karisa Intan. Pertanyaannya, jelaskan tujuan pembatasan waktu dalam penulisan sejarah. Tujuan pembatasan waktu yaitu agar mudah diingat, menyederhanakan cerita, mengetahui sistematika ilmu pengetahuan, dan mengklasifikasi isu sejarah. Oke. Saya akan membagikan soal untuk Sophia. Pertanyaannya, kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari Melayu yang mengambil dari kata Arab yaitu sejarah yang diartikan. Jawabannya adalah pohon. Sekarang pertanyaan kedua untuk Habib. Sebutkan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Jawabannya adalah bersifat empiris, mempunyai teori, mempunyai objek, dan mempunyai generalisasi dan mempunyai metode. Pertanyaan kedua untuk Rizka. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu peristiwa. Faktor-faktornya ada 5. Yang pertama, kepentingan. Saat menuturkan kisah sejarah, sejarawan memiliki kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok. Yang kedua, kelompok budaya. Adanya perbedaan latar belakang dan kelompok sosial turut berpengaruh pada saat penulisan sejarah. Yang ketiga, ada perbendaharaan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh sejarawan akan berpengaruh pada kisah sejarah. Yang keempat, ada
kemampuan berbahasa. Setiap sejarawan harus mampu merekonstruksi fakta-fakta sejarah dan menyusunnya dalam bentuk cerita sejarah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Yang terakhir adalah nilai-nilai. Nilai-nilai berpengaruh pada saat penuturan kisah sejarah. Nilai-nilai tersebut bersumber dari moral, etika, agama, dan nasionalisme. Selanjutnya, saya akan mengambilkan pertanyaan kedua untuk Aurel. Pertanyaannya, sejarah memiliki manfaat. Sejarah sebagai ilmu juga memiliki rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruksi. Jelaskan fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif adalah sejarah dapat memperkuat identitas bangsa atau nation building. Saya akan mengambilkan pertanyaan kedua untuk Ilham. Jelaskan manfaat ekstrinsik ilmu sejarah. Manfaat sejarah ekstrinsik yaitu sejarah sebagai politik, sejarah sebagai moral, sejarah sebagai perubahan, sejarah sebagai ilmu bantu, dan sejarah sebagai masa depan. Nah, selanjutnya saya akan mengasih pertanyaan kedua untuk Karissa Intan. Pertanyaannya adalah, jelaskan aspek-aspek yang perlu dicermati dalam cara berpikir sinkronik. Jawabannya, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif, menjelaskan struktur dan fungsi setiap unit, dan digunakan dalam setiap ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, dan sosiologi. Selanjutnya saya akan mengambilkan pertanyaan kedua untuk Sophia. Soal bagaimana pendapat Sartono Kartodinarjo tentang sejarah? Menurut Sartono Kartodinarjo, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang tidak dapat terulang kembali, terangkai menjadi satu kesatuan fakta yang saling berkaitan. Selanjutnya, aku akan mengambilkan soal ketiga untuk Hafid. Apa yang dimaksud dengan kronologi? Jawabannya adalah ilmu atau studi yang menyusun peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Selanjutnya saya akan mengambilkan soal ketiga untuk Rizka. Bagaimana pendapat Robert Barnett tentang inovasi? Memandang inovasi sebagai rekomendasi dari ide-ide sebelumnya dan membuat ide-ide baru. Selanjutnya, saya akan mengambilkan soal ketiga untuk Aurel. Pertanyaannya, model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari peristiwa konkret menjadi tujuan utama sejarah. Berikan contoh topik sejarah yang diakronik. Contoh topik sejarah diakronik antara lain sejarah kerajaan Kutai abad 4 sampai 14. Yang kedua, sejarah kerajaan Mataram kuno abad 8 sampai 9. Yang ketiga, sejarah kerajaan Demak abad 15 sampai 16. Saya akan mengambilkan pertanyaan ketiga untuk Ilham. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Aristoteles tentang sejarah? Menurut Aristoteles, sejarah merupakan sistem meneliti kejadian tersusun dalam bentuk kronologi dan memiliki bukti-bukti yang kuat. Nah, selanjutnya saya akan mengambilkan pertanyaan ketiga untuk Karissa Intan.
pertanyaannya, sejarah dikatakan sebagai seni karena seorang sejarawan membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa dalam menulis sejarah. Jelaskan bahwa dalam penulisan sejarah memerlukan emosi. Dalam penulisan sejarah memerlukan emosi karena sangat penting untuk pewarisan nilai. Asal penulisan tersebut berdasarkan dengan fakta dan data. Sejarawan dituntut untuk mengolah emosionalnya untuk mendapatkan rasa simpati dan empati agar sesuai dengan objek yang akan dijadikan sejarah. Selanjutnya pertanyaan ketiga untuk Sophia. Pertanyaan, diakronik berasal dari bahasa Latin yaitu dia yang artinya dan heronik yang artinya. Jawabannya adalah melalui dan heronik artinya waktu. Selanjutnya, soal yang terakhir untuk Hafid yaitu soal keempat. Objek kajian geografi memiliki kemiripan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jelaskan pembeda kajian geografi dengan ilmu lainnya. Jawabannya, perbedaan terletak pada keterkaitan objek formal dan cara pandang dalam kelihatan objek material. Saya akan mengambilkan soal terakhir untuk Rizka. Ruang merupakan terjadinya berbagai peristiwa alam, peristiwa sosial, dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Jelaskan konsep ruang dalam sejarah. Konsep ruang dalam sejarah adalah ruang adalah tempat terjadinya setiap peristiwa alam, peristiwa sosial, dan peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Konsep ruang berkaitan dengan aspek geografis, yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya saya akan mengambilkan soal terakhir untuk Aurel. Pertanyaannya, karya Herodotus yang diakui sebagai historiografi adalah? Jawabannya adalah sejarah perang Persia. Yes. Saya akan memberikan pertanyaan terakhir untuk Ilham. Pertanyaannya, apa pengertian inovasi? Inovasi adalah penemuan unsur kebudayaan baru yang disebarkan kepada masyarakat dan diterima lalu dipelajari sehingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan mengasih pertanyaan terakhir untuk Karisa Intan. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibnu Khaldun tentang sejarah? Menurut Ibnu Khaldun atau ahli filsafat dari Tunisia dalam bukunya Muqaddimah, sejarah adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat atau peradaban manusia. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan terakhir untuk Sophia. Pertanyaan, sebagai sebuah seni, sejarah mengungkapkan nilai estetika. Sejarah sebagai seni juga mempunyai kekurangan, kelebihan. Apa saja kelebihan sejarah sebagai seni? Nah, kelebihan sejarah sebagai seni yaitu ada dua. Yang pertama, karakterisasi, dan yang kedua, struktur atau alur penulisan.